Tadi kalau kita ulas, ada beberapa modifier atau visibility yang berbicara terkait bisa dikenali dalam kelas yang berbeda atau kelas lain tetapi sama package. Nah, sebetulnya apa itu package? Kalau kita sudah ke Java ya ataupun ke NetBeans, sebetulnya di awal pada saat kita buat project, ini saya skip buat projectnya, kita anggaplah sudah membuat sebuah project namanya enkapsulasi underscore SI18D. Nah, di bagian bawah sebetulnya ada sebuah folder, di situ tertulis source package. Nah, dari awal sebetulnya kita sudah pernah pakai, tapi biasanya kita gunakan default package, di mana kita nggak buat package yang baru. Nah, di materi ini kita mulai membiasakan diri untuk membuat package. Sebagai contoh, saya sudah buat dua package, data dan program. Pak, bagaimana kalau mau buat package yang baru? Artinya kita tambahkan dengan cara seperti ini. Klik kanan source package, new, kemudian Java package. Ya, nanti di sini dia akan minta apa nama package-nya. Sebagai contoh deh, package 3. Ya, ini sebagai contoh, package 3. Nah, sebetulnya apa sih package? Kalau kita membuat package, artinya kita tuh seperti membuat folder, di mana di dalam package itu nanti memungkinkan kita akan mengisi atau membuat kelas. Nah, sebagai contoh kita bandingkan dua package ini ya, program dengan package 3. Ada perbedaan warna di situ. Kalau yang program sudah ada warna oranye ataupun coklat di situ, kalau package 3 itu masih abu-abu. Menandakan kalau dia abu-abu artinya package ini atau folder ini belum ada isi kelasnya. Nah, kalau program, kalau kita klik ya, kita expand, ternyata sudah ada sebuah kelas. Nah, itu bedanya. Jadi bisa disimpulkan package seperti folder, di mana di dalam package nanti akan ada kelas-kelas. Gitu ya. Baik, saya bahkan package 3 ya. Kita coba cek dulu slide yang enkapsulasi. Kita kembali ke sini. Nah, di tugas ini Anda diminta membuat dua buah kelas, mahasiswa dengan main underscore mahasiswa. Ya, saya nggak akan jelaskan lagi bagaimana cara buat kelas dan sebagainya. Kita anggap Anda sudah bisa membuat package dan kelas. Nah, di sini saya membiasakan membuat dua package minimal, ada package data dan package program. Nah, di package data saya akan masukkan kelas-kelas yang menjadi kelas utama. Contohnya dalam soal ini kelas mahasiswa. Saya bilang kelas utama karena di sini nanti inilah kelas yang bakal ataupun yang akan kita manipulasi datanya. Nah, jadi seperti ini kelas mahasiswa. Kalau kita lihat kelas mahasiswa ya, isi perintahnya di bagian awal ada inisialisasi ya, package data, artinya kelas mahasiswa ini ada di dalam package data. Kemudian public class mahasiswa, nama kelas menyesuaikan kelas diagramnya mahasiswa. Ada dua atribut npm dan nama, namun kita lihat sekarang kita menambahkan modifier atau hak akses. Di situ kita buat private. Ciri-ciri private yang sempat saya bilang di sesi sebelumnya, di situ ada minus, artinya cara baca sangat gampang. Private string npm, private string nama. Jika kita implementasikan di Java, apa yang tadi saya sebutkan itu tinggal kita ketikkan private string npm, tambahkan titik koma, pemisah antar field ataupun atribut, private string nama. Ya, jadi Anda tinggal membaca kelas diagram kemudian ketikkan di Java, sama persis. Oke, kemudian selanjutnya atribut sudah. Kita lihat ada 4 metode di situ. String get npm sampai void set nama dengan parameter string nama. Anda tinggal ketik sama seperti tadi, sebutkan dulu public string get npm tanpa parameter. Ada lagi public void set npm dalam kurung
awal seperti biasa, seperti ini. Public string get npm buka tutup kurung. Karena dia metode, artinya harus diawali kurung kurawal buka dan diakhiri tutup kurung kurawal. Nah, di sini saya langsung berikan nilainya ya, apa isi perintahnya di dalam string get npm. Nah, di sini kalau kita lihat get npm ini adalah sebuah metode yang mengembalikan nilai. Ciri-cirinya mungkin masih ingat karena dia diawali dengan tipe data. Artinya kalau ini sebuah metode yang mengembalikan nilai, butuh statement return di dalam metode tersebut. Nah, return npm fungsinya nanti mengembalikan nilai npm. Ya, nanti saya perjelas pada saat membahas get dan setnya. Nah, untuk yang set npm, kita lihat public void set npm dalam kurung parameter string npm. Nah, di sini kita tahu dia menggunakan void, artinya ini metode yang tidak mengembalikan nilai. Sehingga tidak perlu return, tapi di situ kita masukkan coding this titik npm sama dengan npm. Nah, kita contohkan dua metode ini saja untuk memperjelas apa sebetulnya beda dari metode yang set dan get. Seperti bahasanya, setting, artinya mengatur. Nah, di dalam sini artinya metode set npm akan mengatur nilai npm-nya. Jadi disinilah kita akan isi nilai npm. Nah, kalau kita lihat this titik npm artinya npm yang menjadi atribut di sini, atributnya kelas mahasiswa, akan diisi dengan nilai npm yang merupakan parameter. Nah, kita pernah belajar pas belajar metode, di mana parameter ini akan dilemparkan nilai nantinya pada saat pemanggilan metodenya. Nanti kita lihat npm akan diisi apa, nanti akan dilempar nilainya lewat pemanggilan set npm. Jadi saya ulangi, metode set artinya kita memberikan nilai ke atribut kelas. Nah, untuk yang get kebalikannya, get dapatkan artinya dia akan ambil nilainya. Ya, dia akan ambil nilainya. Nilai apa? Ya ini return npm. Apapun nilai yang sudah kita masukkan ke dalam atribut npm, itulah yang bakal kita kembalikan nilainya. Jadi pada saat kita memanggil metode get npm, artinya kita akan ambil nilai npm yang sudah disimpan atau diisi sebelumnya lewat metode set. Nah, kurang lebih seperti itu bedanya ya, perbedaan set dan get. Nah, sebetulnya dalam praktek tidak harus pakai kata-kata set dan get ya. Anda bisa kasih X gini sebenarnya nggak masalah, tapi membiasakan istilah set dan get sudah sangat familiar ya dalam pemrograman berorientasi objek, sehingga kalau melihat get dan set, programmer akan tahu itu artinya dua metode terkait enkapsulasi, di mana set itu memberikan nilai, get mengambil nilai. Gitu ya. Nah, saya singgung dengan enkapsulasinya. Apa fungsi set dan get dalam enkapsulasi? Kita lihat atribut ini bersifat private. Artinya bisa tidak dia dipanggil di kelas yang lain. Saya coba lihatkan lagi slide-nya. Private modifier ataupun hak akses private hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Artinya kalau kita nanti memanggil atribut ini di kelas yang lain, dia tidak akan bisa dipanggil. Oke, sebagai contoh, saya buka yang program, ada main mahasiswa. Ya, saya coba dulu di sini, walaupun sudah ada codingnya ya. Saya panggil npm. Ya, di sini ada mahasiswa Rizky, sudah ada sebuah objek ya namanya Rizky, kita udah pernah bahas ini. Sekarang coba saya panggil npm-nya Rizky. Rizky, ya ini kepanggil ya untuk sebuah objeknya dot. Nah, coba Anda lihat apakah di sini ada npm? Nggak ada ya. Ya kenapa? Karena npm tadi bersifat private. Artinya pada saat dipanggil di kelas lain dia tidak akan mau. Nah,
kalau dia bersifat private, lah bagaimana kita bisa mengakses datanya, bisa memberikan nilai, bisa mengambil nilainya? Kita butuh metode bersifat public. Nah, itulah enkapsulasi. Di saat atributnya private, ya, disembunyikan informasinya, disitulah fungsinya ada si get dan set atau public method. Nah, bagaimana nanti untuk mengisi NPM-nya? Kita lihat sekarang ke main mahasiswa. Di main mahasiswa, kita buat objek namanya Rizky sebagai contoh. Ada scanner input, ya, nanti kita mau menginputkan nilainya. Sebagai contoh, sistem outprint, masukkan NPM. Kita lihat rizky.setNPM. Jadi kita kalau mau memberikan nilai NPM, kita nggak langsung panggil NPM, tapi kita panggil metode setNPM. Untuk apa set tadi? Sudah jelas, memberikan nilai. Apa nilai NPM? Input next line. Artinya inputan bertipe string. Berapapun NPM yang Anda ketik akan menjadi nilai untuk atribut NPM. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian sama halnya dengan nama, ya. Di sini set nama. Apa isi set namanya? Isinya adalah akan melempar nilai apapun yang diinputkan, ini akan menjadi nilainya nama. Ya. Nah, input tadi, input next line tadi itu sebetulnya akan menjadi ini. NPM string, nama string. Ya, melempar parameter. Kemudian saya pengen nampilin NPM sama namanya, ya tinggal tampilkan sistem outprint NPM Rizky.get NPM. Nah, getnya disitulah mengambil nilai NPM tadi berapa. Nama, get nama, namanya siapa. Oke, coba kita running. Oke, kita hasilnya masukkan NPM. Misalkan 183123775. Namanya misalkan Yuri. Kalau kita enter, ya, apapun yang saya input tadi akan menjadi output di sini. Menginput nanti kita menggunakan metode set, mengambil nilainya menggunakan metode get. Nah, kurang lebih itulah konsep enkapsulasi dalam PBO, ya, dimana kita membuat private attribute tetapi dibantu dengan public method untuk pengaksesan atribut tadi. Oke, sampai sini kalau masih belum bisa dipahami atau ada pertanyaan terkait enkapsulasi, terkait visibility atau hak akses, ya, terkait metode set dan get, Anda boleh komentar. Oke, untuk sesi ini saya rasa cukup. Terima kasih sudah mendengarkan.